Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajrawati Siregar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri nomor 171 Strip 1 Bajubang Laut, Kabupaten Batanghari. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu yang dipelajari sebaiknya dilakukan dimulai dari dasar atau awal mula ilmu. Seumpama apabila kita hendak menghitung, mulailah dari angka 1 terlebih dahulu. Dari materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena seorang pemimpin yang mengeluarkan keputusan harus memiliki etika dan menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Karena di setiap ucapan dan perbuatan merupakan salah satu tolak ukur bagi warga ataupun bawahannya. Kemudian, seorang pemimpin hendaknya memiliki sikap yang dapat dijadikan panutan bagi bawahannya, tanggung jawab dan bijaksana sehingga semua warga sekolah dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap pimpinan tersebut. Setelah memiliki etika yang baik, kemudian memiliki ilmu yang dapat menjadikan rujukan untuk pengambilan keputusan tersebut, seperti mengetahui langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan. Kemudian, seorang pemimpin pembelajaran harus ingat bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan harus memperhatikan keputusan yang berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Adapun prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa pedulian. Ketiga hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Yang terpenting, apapun prinsip pengambilan keputusan itu tetap harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebajikan, diharapkan suatu keputusan dapat diambil secara adil, bijaksana, dan dapat berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Di dalam pembelajaran, kita pasti pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang timbul, baik di kelas ataupun lingkungan kita bekerja. Sebagai pemimpin di dalam pembelajaran, kita harus senantiasa peduli terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja kita berada, baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa. Dari permasalahan tersebut, sebagai pemimpin di dalam pembelajaran diharapkan dapat memberi andil di dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sesuai dengan prinsip dan dasar pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda.
Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pendidikan adalah merupakan salah satu wadah untuk seseorang dapat memperbaiki tingkah perilakunya di dalam berkehidupan. Seseorang yang berpendidikan dan berilmu lebih bijak di dalam membuat keputusan dibandingkan seseorang yang tanpa ilmu. Keputusan yang bijak bertanggung jawab terlahir dari orang-orang memiliki ilmu dan perilaku yang baik. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus memberikan contoh teladan yang baik bagi yang dipimpin. Ingarso Sungtolodo, hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ingmadio Mangunkarso. Dan seseorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan. Tut Wuri Handayani, agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendampingan fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap, menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya gadah hadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan pun sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik?
Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Di antaranya memiliki rasa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, dan empati terhadap sesama. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berasaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, nyaman, dan perasaan aman untuk bersekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan meminimkan perasaan sakit hati dan perasaan berat sebelah dari pimpinannya. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah keputusan yang diambil pimpinan biasanya diambil berdasarkan pendapat pimpinan secara individu atau berdasarkan pendapat orang terdekat saja, sehingga keputusan tersebut sering dianggap tidak relevan ataupun tidak adil. Sehingga kita sebagai penerima keputusan seringkali merasa tidak puas di dalam pengambilan keputusan tersebut, tetapi tidak memiliki daya dan upaya untuk menyangkal. Di dalam paradigma pengambilan keputusan, sebenarnya semua keputusan itu merupakan hak mutlak pimpinan, tetapi tidak terlepas dari 4 paradigma dan prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan yang memuat tentang nilai-nilai kebajikan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu keputusan yang tepat di dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu memperhatikan kebutuhan siswa di dalam pembelajaran. Pemberian langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga tercipta rasa adil di dalam pembelajaran diberikan guru kepada siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pimpinan di dalam pembelajaran, guru harus sangat hati-hati di dalam mengambil keputusan. Harus mempelajari permasalahan dan juga dampaknya pada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita di dalam mengambil keputusan dapat merugikan siswa di masa yang akan datang, sehingga tanpa kita sadari yang menghancurkan masa depan siswa di masa depan adalah dikarenakan keputusan sesaat yang kita ambil. Gunakan 9 langkah pengambilan keputusan di dalam membuat suatu keputusan, sehingga kita merasa yakin akan keputusan yang kita lakukan dan tidak merugikan siswa di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin di dalam pembelajaran harus mengingat kata kunci. Setiap keputusan yang diambil haruslah sebuah keputusan yang berpihak pada murid. Abaikan rasa keadilan jika itu memerlukan rasa belas kasih. Abaikan kepentingan kelompok apabila keputusan itu tidak berpihak pada siswa, dan abaikan rasa sesaat demi masa depan yang gemilang. Sebagai pemimpin di dalam pengambilan keputusan harus memiliki prinsip keadilan, tanggung jawab, memiliki etika yang bisa menjadikan panutan orang yang dipimpinnya, dapat dipercaya dan senantiasa memikirkan dampak akibat suatu keputusan.
keputusan di masa yang akan datang bagi yang menerima keputusan tersebut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari uji legal yang terdapat pada 9 langkah pengambilan keputusan. Apakah di dalam uji legal tersebut terdapat kasus yang melanggar hukum ataupun pelanggaran kode etik keprofesian, sehingga dapat kita menggolongkan kasus yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral. Apabila terdapat pelanggaran hukum dan kode etik pada profesi, maka kasus tersebut tergolong kepada rujukan moral. Dan apabila kasus tersebut setelah diuji legalitasnya tidak terdapat pelanggaran hukum dan kode etik keprofesian, maka kasus tersebut tergolong dilema etika. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi terlebih, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah melakukannya, namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian di dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusannya langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian di dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu, yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dan berdampak besar bagi saya adalah sekarang saya sudah mengetahui cara mengambil keputusan apabila nantinya saya menjadi pimpinan di dalam pembelajaran. Di dalam mengambil keputusan, saya tidak boleh lagi sembarangan. Saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan di dalam modul 3.1 ini. Dalam pengambilan keputusan, saya akan menggunakan 9 langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan yang berpihak pada murid, bernilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Modul ini sangat bermakna bagi saya karena di dalam modul ini mengajarkan kita bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dapat kita terapkan bagi diri kita sendiri sebagai individu maupun sebagai seorang pimpinan. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.